Gempar balas aksi Zionis, pejuang Palestina lancarkan perlawanan di Nablus. Batalion Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan penargetan tentara rezim Zionis di Nablus. Untuk mencapai tujuan ekspansinya, rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina dan menangkap warga Palestina dengan klaim palsu. Pasukan perlawanan menangkap kejahatan rezim Zionis dengan melancarkan operasi perlawanan yang sengit. Menurut Sahab News, Batalion Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pejuang perlawanan Palestina dari Batalion Nablus menembaki markas militer Zionis di daerah Beit Furik di wilayah timur Nablus. Pernyataan itu menambahkan bahwa pasukan Batalion Nablus berhasil lolos dari lokasi operasi tanpa hambatan apapun setelah operasi anti-Zionis dilancarkan, kata pernyataan Jihad Islam Palestina. Selama beberapa hari terakhir, operasi perlawanan orang-orang Palestina di berbagai wilayah tepi barat dan juga Al-Quds meningkat sebagai tanggapan atas kejahatan tentara dan juga pemukim Zionis. Sumber-sumber Palestina mengumumkan selama bulan Agustus total 800 lebih operasi perlawanan dilakukan terhadap Zionis di berbagai wilayah di tepi barat dan mengakibatkan puluhan Zionis dan juga tentaranya menjadi korban. Hal ini menandakan jika kebangkitan Palestina makin nyata dan kehancuran Israel telah tiba. Seorang menteri rezim Zionis mengatakan kegagalan operasi militer terbaru rezim di Nablus yang terletak di 49 km utara kota Al-Quds tepi barat. Jaringan televisi Al-Quds Al-Ekabariyah pada Senin melaporkan pasukan rezim Zionis yang menyerbu Nablus pada hari Minggu lalu ternyata masuk perangkap para pasukan Palestina dan lebih dari 40 menit terkepung di bawah tangga sebuah rumah di wilayah Al-Yasamiyah. Menurut sumber yang dikutip Al-Quds Al-Ekabariyah, setelah pasukan rezim Zionis mundur, ditemukan bercak darah dan perlengkapan pribadi para tentara Zionis di lokasi yang terkepung tersebut. Para pasukan Palestina yang terlibat kontak senjata dengan militer Zionis di lokasi itu terdiri dari para pejuang Hamas, Jihad Islam Palestina dan juga Fatah. Menteri Keamanan Internal rezim Zionis mengakui bahwa target-target militer Israel dalam menghadapi operasi warga Palestina di Nablus sepenuhnya tidak tercapai. Ini bukan kali pertama kegagalan Zionis menyerang Palestina. Hal ini terjadi berulang kali, namun media menutupinya. Diberitahukan sebelumnya jika Hamas dan juga Fatah dan juga pasukan Jihad Islam memilih untuk bersatu, menendang keberadaan tentara penjajah ini di tanah mereka. Generasi baru Palestina yang bangkit melawan Israel. Pada tahun 2022, tepi barat yang diduduki telah menjadi medan pertempuran mematikan antara generasi baru Palestina dan tentara Israel. Sejak Maret, serangan Palestina terhadap Israel telah meningkat baik di tepi barat maupun di wilayah lain yang dijajah Zionis membunuh sedikitnya 18 pemukim Yahudi. Pejabat Israel mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 130 penembakan di tepi barat pada tahun 2022, meningkat dari 98 pada tahun 2021, sementara 312 operasi telah digagalkan. Israel telah menganggap dengan meluncurkan operasi pemecah gelombang melakukan lebih dari 2.200 serbuan dan operasi penangkapan yang sebagian besar menargetkan kota Nablus dan Jenin. Setidaknya 90 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak telah tewas dalam serangan ini. Menurut statistik resmi Palestina, dengan 2022 akan menjadi tahun paling mematikan bagi tepi barat sejak 2015. Selama periode yang sama, hampir 7.000 warga Palestina terluka menurut statistik PBB. Peningkatan signifikan serangan yang dilakukan oleh generasi baru warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik menunjukkan semakin kosongnya keamanan di tepi barat yang diduduki. Analis politik mengatakan bahwa eskalasi saat ini dapat ditelusuri kembali ke pelanggaran Israel terhadap perjanjiannya dengan otoritas Palestina selama pemerintahan mendiang Presiden Yasir Arafat yang membuat UP melemah. Setelah kesepakatan Oslo pada tahun 1993, tepi barat
yang diduduki dibagi menjadi 3 wilayah. Area A di bawah kendali penuh OP, area B di bawah kendali administratif dan keamanan Israel, dan area C di bawah kendali penuh keamanan dan administratif Israel. Area C menyumbang sekitar 60% dari tepi barat. Palestina secara teori akan mendirikan pemerintahannya sendiri dan membangun lembaga negara, dan militer Israel secara bertahap akan mundur. Ia tidak pernah terjadi dengan pemerintahan militer Israel selama 55 tahun atas tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur, salah satu pendudukan terpanjang dalam sejarah modern. Bagian dari kesepakatan Oslo juga mewajibkan OP untuk memerangi terorisme dengan mengadopsi kerjasama keamanan dengan Israel. Meskipun bermanfaat bagi Tel Aviv yang telah memuji OP dalam berbagai kesempatan untuk menggagalkan serangan, hal ini telah menciptakan permusuhan yang meluas antara rakyat Palestina dan para pejabat OP yang telah dituduh sebagai subkontraktor untuk keamanan Israel. Selama era Arafat, kami OP kuat dan mampu menarik tuntutan kami dari Israel dengan paksa. Jika Israel tidak memenuhi perjanjian, Arafat melepaskan orang-orang perlawanan untuk melakukan operasi militer melawan Israel. Seorang pejabat senior OP yang lebih memilih untuk tetap anonim mengatakan kepada The New Arab. Inilah sebabnya OP sebelum 2005 menikmati kekuatan politik, keamanan, dan sosial. Kami berjuang untuk meningkatkan kehidupan politik kami. Sejak kematian Arafat pada tahun 2004, dinamika telah berubah. Mohamed, seorang pejuang yang berbasis di Janin, mengatakan kepada The New Arab bahwa Dinas Keamanan Otoritas Palestina telah membuat beberapa tawaran kepadanya untuk menyerahkan senjata. OP tidak melakukan apapun di lapangan untuk kami. Peran utamanya adalah melindungi para pemukim dan melaksanakan perintah Israel, katanya kepada TNA. Karena kegagalan OP, Israel meningkatkan kejahatannya terhadap rakyat kami. Tentara Israel saat ini mengintensifkan aktivitas militernya di kota Jenin dan Nablus. Ashraf al-Azrami, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa operasi penyisiran, penangkapan, pembunuhan, penghancuran rumah, pembangunan pemukiman yang sedang berlangsung, dan serangan pemukim berulang kali terhadap warga Palestina. Tidak benar bahwa Dinas Keamanan Palestina lemah. Orang Israel berpikir bahwa tentara Israel bekerja di tepi barat pada malam hari dan Dinas Keamanan kami bekerja pada siang hari. Pada bulan Agustus, generasi baru Palestina melakukan 172 serangan di tepi barat, termasuk 23 insiden penembakan dan 135 kasus pelemparan bom Molotov. Kami memiliki generasi baru yang tidak percaya pada ideologi faksi Palestina atau OP. Wajar jika kita menyaksikan perlawanan sengit Palestina untuk mengisi kekosongan yang diciptakan. Ismat Mansur, seorang analis yang berbasis di Ramallah, setuju. Dia mengatakan kelemahan OP akan berkontribusi pada munculnya generasi baru yang siap melawan Israel dengan sendirinya. Israel memegang tanggung jawab penuh atas kondisi saat ini. Palestina tidak akan melupakan tujuan mereka atau hak mereka untuk hidup di negara merdeka.